Pemirsa, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk menerbitkan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggaraan sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online. OJK mencatat hingga saat ini sudah ada 3.515 pinjaman online ilegal yang diberantas. Bahkan 2 hari yang lalu, pihak Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di salah satu kantor pinjol ilegal tersebut. Langkah penggerebekan oleh pihak kepolisian di Jakarta Barat dan beberapa tempat lain merupakan komitmen yang dibuat oleh OJK dengan stakeholder lain dalam memberantas kehadiran pinjaman online ilegal. Maraknya korban jeratan pinjaman online ilegal tidak lepas dari minimnya literasi masyarakat akan jasa pinjaman online serta perencanaan keuangan yang kurang matang. Dan untuk itu pemirsa, di segmen ini kita akan berbincang banyak dengan perencana keuangan Safir Senduk yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mas Safir. Selamat sore Mas Ajat. Apa kabar? Kabar luar biasa, terima kasih. Ini banyak sekali masyarakat yang terjerat utang ya, tapi sebelum ke pinjol, sebetulnya kan kehadiran fintech ini bagus ya untuk mendukung inklusif dari keuangan. Namun ada banyak pihak ya membuat ini menjadi semacam modus, ada pinjaman online. Sebetulnya Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Safir? Ya, saya sendiri lebih suka menyebut ini adalah pinjaman tidak resmi, karena kadang-kadang pinjaman resmi pun ya mereka online juga. Cuma walaupun demikian, yang namanya pinjaman resmi itu biasanya mereka memang sudah pakai platform, entah berupa website, entah berupa aplikasi. Sementara kalau pinjaman tidak resmi, ada dari mereka itu kebanyakan mungkin tidak pakai platform gitu ya. Tapi kalaupun pakai platform ya tetap saja mereka tidak terdaftar. Jadi pendapat saya sebetulnya adalah begini, cara pencegahan terbaik dari kemungkinan terjebak dalam pinjaman tidak resmi seperti ini adalah dengan melakukan pencegahan jauh-jauh hari sebelum orang itu sendiri mengajukan pinjaman. Ya, jangan ketika dia sudah mengajukan pinjaman tidak resmi, sudah terjebak barulah datang mengeluh dan lain sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi nomor satu adalah menurut saya kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan gaya hidup kita. Saya selalu bilang adalah dari kapanpun Anda berada, ketika Anda berhasil dari karir Anda, miliki gaya hidup yang tidak berlebihan. Kenapa? Karena biasanya salah satu sebab kenapa orang terus merasa kekurangan adalah dia punya gaya hidup berlebihan, sehingga ujung-ujungnya dia rasa bahwa saya butuh uang nih kayaknya untuk bisa memenuhi gaya hidup saya yang berlebihan. Jadi salah satunya adalah kendalikan gaya hidup kita. Baik, tapi bicara tentang gaya hidup, nampaknya kalau untuk ini kan juga ternyata merata ke hampir sebagian besar masyarakat kalangan menengah ke bawah bahkan, Bang Safir. Betul. Jadi memang begini, biasanya yang dijerat oleh para pebisnis pinjaman tidak resmi seperti ini adalah ke orang-orang yang selalu merasa kekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengambil pinjaman tidak resmi ini mereka punya gaya hidup yang tinggi, tidak. Tapi salah satunya mungkin karena banyaknya orang yang tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam pengelolaan keuangan. Secara penghasilan mereka cukup, mungkin tidak berlebih, tapi juga mungkin tidak kekurangan, tapi mereka kadang-kadang ya ada saja kondisi di mana mereka merasa tidak cukup punya cash, kemudian godaan konsumtif yang berlebihan kadang-kadang. Jadi menurut saya, dan satu lagi pinternya tempat-tempat peminjaman tidak resmi seperti ini, mereka masuk ke semua sektor, dan yang mereka tekankan adalah kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Bayangkan nggak sampai 2 jam seringkali uang itu sudah bisa masuk ke rekening kita. Jadi ada iming-iming instan begitu ya. Betul. Tapi instan, betul. Berhutang itu boleh nggak sih, Mas Safir? Kalau Anda tanya ke orang tua kita zaman dulu, kalau bisa jangan utang deh, utang itu jelek ya. Kalau saya lebih merasa bahwa utang itu oke saja, asalkan kita tahu kapan kita bisa membayarnya kembali, asalkan kita punya plan kapan kita bisa membayarnya kembali, berapa lama kita bisa menyelesaikannya dan lain sebagainya. Sayangnya seringkali saya lihat adalah banyak orang yang ada di pikiran mereka adalah yang penting dapat dulu uangnya, masalah bayar kembalinya nanti aja deh, yang penting pengajuannya di-approve dulu nih. Gitu. Ini yang sering terjadi saya lihat. Dan akhirnya pusing, dan bahkan kalau terjebak pinjaman online ada ancaman-ancaman begitu ya. Betul. Dan ini saya selalu bilang tipsnya adalah kalaupun Anda terpaksa meminjam, tipsnya
dari saya adalah datanglah ke tempat yang resmi terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Anda tahu jumlah tempat peminjaman resmi dan diawasi oleh OJK itu lebih dari 100 loh. Lebih dari 100. Iya. Jadi saya pikir nggak ada susahnya datang ke tempat yang memang lebih resmi. Baik, sekalipun tadi orang tua mengajarkan kita untuk tidak berhutang, tapi boleh berhutang dengan perencanaan. Lalu kapan kita boleh berhutang, Mas Safir? Saya selalu bilang adalah nomor satu bahwa pengeluaran seseorang itu ada tiga, ada wajib, butuh, dan ingin, gitu ya. Nah, untuk yang wajib dan butuh itu biasanya sudah bisa kita penuhi dari penghasilan kita. Sepanjang tentunya kita bekerja dengan penghasilan ya minimal UMR terpenuhi, UMP terpenuhi, itu yang pertama. Tetapi kalaupun kita ingin membayar kewajiban dan kebutuhan itu, tapi kita nggak punya cash, silakan meminjam. Sebaliknya untuk hal-hal yang sifatnya ingin, saya selalu bilang hindari meminjam untuk membayar barang-barang yang sifatnya hanya berupa keinginan. Kenapa? Karena namanya keinginan itu kalau kita bayar dengan cara kita meminjam, biasanya jatuhnya jadi lebih mahal. Udah barangnya cuma barang keinginan, jatuhnya lebih mahal. Ngapain? Jadi kalau untuk barang yang sifatnya ingin saja, menabung saja, dan hanya membeli ketika dananya udah siap. Baik, tapi banyak orang yang tadi kurang bisa memilah ya, apa itu keinginan, apa itu kebutuhan begitu. Dan Anda tahu Mas, Anda tahu seringkali kalau kita ini di Indonesia, butuh dan ingin tuh bedanya tipis banget, tipis kertas gitu. Iya, baik. Tapi banyak dari fakta menunjukkan bahwa ini adalah untuk hal-hal yang konsumtif. Sebetulnya kembali lagi ya, bisa jadi ada hal yang mungkin menjadi latar belakang setiap orang untuk melakukan peminjaman. Nah, bagi Anda sendiri mungkin bisa memberikan masukan supaya meminjam itu lebih produktif lagi, seperti apa ya? Salah satu penyebab kenapa peminjaman ini juga laris itu adalah sekarang banyak banget anak muda Gen Z atau gen milenial gitu ya, mereka terjebak menjadi generasi sandwich. Jadi generasi sandwich adalah, kalau kita bilang sandwich itu adalah ada roti, ada daging dijepit oleh roti di atas sama di bawah. Jadi generasi sandwich itu adalah mereka membiayai keluarganya ke bawah, tapi mereka juga membiayai orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, salah satu penyebabnya adalah bahwa seringkali generasi di atas mereka itu tidak punya pengetahuan yang baik dalam mengelola keuangan, sehingga seringkali mereka pensiun itu mereka harus mengandalkan anaknya untuk membiayai hidup mereka ketika pensiun. Masukan dari saya adalah kalau kita yang menonton acara ini sudah mau masuk di generasi pensiun, mungkin usia udah kepala 4, udah kepala 5, tingkatkan pengetahuan kita sehingga ketika kita pensiun nanti tidak usah merepotkan anak-anak kita. Itu pertama. Kemudian masukan juga yang kedua adalah saya selalu bilang kendalikan gaya hidup kita, tidak usah memiliki gaya hidup berlebihan. Saya tidak mengajak Anda untuk punya gaya hidup minimalis, enggak. Yeah. Tapi intinya miliki gaya hidup yang tidak berlebihan, sehingga kalau next time ada lagi pandemi seperti sekarang atau kita mengalami PHK, tidak sulit melakukan penyesuaian gaya hidup. Saya pikir begitu. Baik, ya di tengah ekonomi yang memang kita tahu pandemi COVID-19 ini banyak berdampak ke masyarakat, lalu dengan penghasilan yang ada boleh dong kita pilah-pilah seperti apa nih kalau tips dari Mas Safir? Mas, ini yang paling mantap saya pikir begini, dari penghasilan kita 100% ya, maksimal cicilan utang itu untuk bayar cicilan utang itu maksimal 30%. Maksimal 30%. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan katakan 5 juta sebulan, cicilan utang itu maksimal 30% atau 1,5 juta rupiah per bulan, itu maksimal. Lebih dari itu mungkin utang kita bisa cepat terbayar, tapi takutnya kita tidak bisa bayar pengeluaran kita yang lain kan begitu. 30% maksimal cicilan utang. Kemudian untuk menabung dan berinvestasi paling sedikit 10%. Nah, ini kalau kita bisa lebih dari 10% lebih baik. Kemudian untuk asuransi kalau memang ada itu 10%, termasuk untuk BPJS, walaupun BPJS kita seringkali juga ditanggung, dan 50% untuk biaya hidup ya. Sekali lagi ini tidak terlalu fix sekali, setiap orang mungkin punya kasus yang berbeda-beda, tapi buat saya saran saya adalah dari penghasilan Anda atau penghasilan yang Anda dapatkan itu adalah sebuah source, sebuah resource, sebuah sumber. Kelola penghasilan tersebut dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari tawaran peminjaman tidak resmi yang seringkali bisa menjerat kita, Mas. Baik ya, tapi di luar pinjol kita tahu ada juga banyak masyarakat yang hidup memang untuk membayar cicilan ya, ada rumah, ada kendaraan, kemudian juga pembiayaan rutin. Ini sebetulnya seperti apa kita memetakan supaya ujung-ujungnya tidak pinjam ke pinjol gitu?
Ya, ini jokesnya begini. Saya seringkali kadang-kadang kalau ketemu teman saya, oh kamu apa kerjanya berat sekali, kerja keras sekali kata setiap hari ya. Terus jawabannya tahu nggak? Habis banyak cicilan katanya begitu. Terus saya bilang gini, oh yang suruh kamu ambil cicilan itu siapa? Terus saya bilang, oh iya benar juga ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang punya banyak cicilan, lihat dulu cicilan dia cicilan apa dulu. Kadang-kadang ya memang dia sendiri yang bikin dirinya sendiri repot, dan seringkali cicilan yang diambil adalah cicilan barang konsumtif semua, cicilan mobil satu, cicilan mobil dua, cicilan tas satu, cicilan tas kedua, dan lain sebagainya. Ini saran dari saya nih, kalau Anda yang nonton acara ini sudah keburu terjebak ke dalam banyak cicilan, lihat lagi barang yang Anda cicil. Kalau kira-kira barang yang Anda cicil itu cuma sekedar barang keinginan dan sekarang kondisi Anda berat, coba lihat. Bisa nggak dioper kredit saja, dijual ke orang lain dioper kredit saja, misalnya seperti itu ya. Ingat, ya kadang-kadang gini, karena saya tahu banyak orang yang ada dalam hidupnya adalah yang penting saya punya banyak barang, tapi yang dia lakukan adalah dia mencicil semua barang tersebut yang ujung-ujungnya dia sendiri yang repot. Jadi masukan dari saya adalah lihat lagi, kalau barangnya hanya berupa barang keinginan saja, lepas saja, oper kredit saja, sehingga kita bisa memiliki gaya hidup yang tidak berlebihan. Tujuannya itu, Mas. Baik, ya ada sebagian orang yang sekarang bisa saja berpikir di tengah ekonomi yang lesu, saya mau pinjam untuk hal yang produktif. Nah, hitung-hitungannya supaya kita tidak salah bahwa menempatkan ini untuk hal produktif, bagaimana ya Mas Safir? Nomor satu adalah, ini menarik banget. Nomor satu adalah bahwa yang biasanya kita bilang produktif adalah nomor satu adalah untuk bisnis. Itu yang pertama ya. Saya selalu bilang bahwa bisnis itu adalah sesuatu yang produktif. Walaupun seringkali awalnya tidak bisa langsung menghasilkan, tapi kalau Anda meminjam untuk tujuan bisnis, untuk tujuan usaha, ya saya berani bilang Anda produktif. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah rumah untuk ditinggali. Rumah atau apartemen untuk ditinggali, itu sebetulnya saya tidak mengatakan itu produktif. Rumah atau apartemen untuk ditinggali, saya menyebutnya itu konsumtif. Tapi khusus untuk rumah atau apartemen yang ditinggali, walaupun dia konsumtif, menurut saya tidak apa-apa Anda membiayainya dengan cara meminjam. Itu yang kedua. Kemudian ketiga adalah kendaraan. Kendaraan juga konsumtif buat saya. Tapi kalau Anda ingin membiayainya dengan cara meminjam, itu oke-oke saja, dengan catatan pastikan kendaraan itu betul-betul kita butuhkan. Ini yang menarik, Mas. Tidak semua orang butuh kendaraan sendiri. Serius. Kita mungkin butuh kendaraan untuk pergi dari rumah kita di pinggir kota, jalan-jalan ke tengah kota. Kita butuh kendaraan. Tapi tidak pernah dibilang kendaraan itu harus punya siapa. Nggak pernah dibilang gitu ya. Tapi kalau Anda tanya yang dimaksud produktif itu contohnya apa aja? Seperti yang saya bilang tadi, nomor satu bisnis, oke. Rumah itu konsumtif, tapi boleh kita beli dengan cara kredit, nggak apa-apa, monggo. Sementara kendaraan, boleh juga kita beli dengan cara kredit, tapi sekali lagi butuh atau tidaknya, kan begitu ya. Sementara kalau cuma sekedar elektronik, sofa dan lain sebagainya, nabung saja. Kalau emang nggak punya uangnya, nabung saja. Begitu ada uangnya kita beli. Karena umumnya sofa paling mahal, paling berapa sih kita bisa siapkan sendiri dananya. Seperti itu, Mas. Baik ya, jadi tapi kalau untuk besaran modal usaha itu sendiri ada hitungan tersendiri dari penghasilan kita atau seperti apa? Kadang-kadang kan orang ya ini kan untuk usaha sebesar-besarnya gitu. Mas, yang namanya bisnis atau usaha itu ada 3 macam modal. Jadi pertama adalah modal investasi awal. Kita beli tempat, kalau tempatnya kita beli mesin, komputer misalnya, atau kita beli peralatan. Itu adalah modal investasi awal. Yang kedua adalah modal kerja. Jadi kita beli barang ke supplier, kita beli stok barang dagang itu ke supplier. Itu adalah modal kerja. Dan yang ketiga adalah modal operasional. Jadi modal operasional adalah uang yang kita keluarkan untuk membiayai bisnis kita walaupun belum ada pemasukan. Seperti misalnya gaji pegawai, telepon listrik, dan lain sebagainya. Tips dari saya adalah nomor satu, usahakan supaya modal itu tidak besar. Bagaimana cara supaya modal nggak besar? Biasanya yang namanya bisnis, modal terbesar itu di investasi awal. Kita beli mesin lah, kita beli kursi lah, mungkin untuk kalau kita buka toko misalnya, atau misalnya beberapa dari kita kalau buka bisnis nggak bisa, tempat harus beli aja, nggak mau saya sewa, saya mau langsung beli. Nah ini bahaya, Mas. Jadi modal investasi awal. Tips dari saya adalah untuk modal investasi awal, kalau bisa pakai barang yang kita punya, pakai aja barang yang kita punya dulu di rumah. Kalau ada contoh misalnya kita ngerasa untuk bisnis kita kayaknya kita butuh komputer deh, yaudah pakai laptop punya kita dulu, angkut aja dulu laptop dari rumah, kita pakai. Kalau kita di rumah ada furniture, angkut saja untuk bisnis kita. Dengan demikian modalnya bisa ditekan. Tapi kalau Anda tadi tanya berapa banyak dari penghasilan itu yang bisa kita gunakan untuk bisnis, tabung minimal 10-20% dari penghasilan kita setiap bulan, dan kalau dananya siap kita bisa gunakan untuk bisnis. Baik.
Mas Safir, ini kan ada juga sebagian yang memang sudah terjebak. Tadi kita berbicara tentang sebaiknya kita berusaha untuk merencanakan sebelum melakukan peminjaman. Nah, bagaimana bagi mereka yang sudah terjebak untuk bisa melunasi? Kadang gali lubang tutup lubang kenyataannya. Iya, seperti saya bilang tadi bahwa pinjaman itu saya lebih suka menyebutnya ini pinjaman tidak resmi ya, dia tidak terdaftar. Kenapa? Karena kalau pinjaman itu terdaftar nomor satu, mereka biasanya punya kesepakatan satu sama lain tentang berapa suku bunga maksimal yang boleh mereka bebankan kepada nasabahnya. Sementara tempat peminjaman yang tidak terdaftar, mereka tidak punya kesepakatan ya. Biasanya terserah mereka bunganya mau berapa dan seringkali bunganya sudah mencekik leher. Betul. Tahu nggak? Kadang-kadang tempat peminjaman yang resmi sekalipun bunganya juga udah gede loh. Nah itu. Itu apalagi yang tidak resmi. Kemudian yang kedua juga bahwa tempat peminjaman yang tidak resmi itu dia yang resmi itu dia punya kesepakatan juga tentang bagaimana etika dalam menagih kepada nasabahnya ya. Mereka punya batasan-batasan apa yang mesti dilakukan. Contohnya tidak boleh memperlakukan, tidak boleh mempermalukan lah dan lain sebagainya. Sementara yang tidak resmi mereka nggak punya batasan-batasan seperti itu. Nah ini saran saya, kalau Anda sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian, mungkin nggak janji juga ya, peminjaman ke tempat yang tidak resmi, nomor satu ketahuilah yang paling penting cobalah Anda minimal bayar pokoknya dulu. Untuk yang tidak resmi ya, bayar pokoknya dulu ya, bayar pokoknya dulu. Sementara untuk bunga, cobalah untuk bernegosiasi untuk tidak usah membayar 100% bunga, tapi membayar sebagian bunga saja. Bahkan beberapa orang ada yang merasa bahwa nggak usah bunga, pokoknya saja yang penting. Kenapa? Ada tahu kenapa, Mas? Karena seringkali tempat peminjaman tidak resmi tersebut, mereka juga takut digerebek atau takut ditangkap, sehingga dengan kita melakukan negosiasi tersebut kita memanfaatkan posisi kita bahwa kamu kan ilegal ya, saya nggak mau bayar, kalau nggak kamu nanti saya aduin, ini nomor telepon kamu nanti saya kasih ke polisi lo ya, gitu ya, saya akan tetap bayar tapi bunganya sedikit saja 10% misalnya, tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin, aduh Pak Safir yang namanya minjem itu pokok dan bunga kan memang harus dibayar full, kalau nggak gitu kan bagaimana kita sebagai manusia begini-begini. Saya selalu bilang lah, dia sendiri membebankan bunga kebangetan kayak begitu, dia sendiri ilegal, tidak usah merasa bersalah. Apalagi kalau Anda meminjamnya ke tempat yang tidak resmi. Yang paling penting fokusnya adalah fokus membayar pokok dan bunga kalau bisa dinego saja supaya tidak 100%. Apakah bisa hanya bunga 10% ataukah hanya bunga 20%. Nego karena mereka sendiri juga takut ditangkap. Baik, Mas Safir, mungkin Anda bisa punya juga saran bagi pemerintah supaya bagaimana bicara tentang sirkulasi keuangan ini supaya juga sehat dan membantu masyarakat dan tidak terjebak dengan adanya pinjol ilegal dan segala macam, itu harusnya bagaimana ya? Saya pikir begini, ini akan terus ada sepanjang masyarakat tidak diedukasi secara keuangan tentang pentingnya memiliki gaya hidup yang tidak berlebihan ya. Sepanjang masyarakat tidak diedukasi mengenai bagaimana memilih tempat peminjaman yang benar gitu. Maka saya pikir ini akan ada terus ya. Satu tempat pinjol digerebek, saya kemarin dengar di Jakarta Barat apa digerebek, kemudian ada juga di kota lain digerebek. Hari ini juga saya lihat beritanya ada juga di kota lain digerebek. Ini akan terus ada, saya pikir sepanjang masyarakat tidak punya edukasi dalam keuangan, ini akan terus ada. Jadi saran saya adalah negara harus mengedukasi masyarakatnya. Salah satunya lewat perpanjangan tangan seperti OJK. OJK bisa kasih tentang edukasi bagaimana memberikan cara mengelola keuangan yang baik bagi masyarakat supaya bisa terhindar dari peminjaman yang tidak resmi, bagaimana masyarakat bisa memiliki gaya hidup yang tidak berlebihan, dan dengan edukasi seperti ini, saya rasa kalaupun nanti next pinjol bermunculan, orang-orang yang meminjam saya pikir jadi berkurang, orang-orang yang meminjam ke tempat yang tidak resmi ini. Kuncinya saya pikir adalah edukasi. Baik, ya di masa pandemi COVID-19 hampir semua yang tidak terjebak pinjol juga kita tahu lesu begitu ya. Ada tips khusus mengelola keuangan di masa pandemi COVID-19 ini, Mas Safir? Ya, saya pikir kalau yang namanya resesi sepanjang kita bisa tetap berpenghasilan, maka pandemi dan resesi itu tidak akan terasa. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita bekerja, kemudian pandemi dan resesi membuat penghasilan kita berhenti, ada dua hal yang bisa kita lakukan, dua pilihan. Pertama, kita tetap ngotot menjual barang dan jasa kita yang lama, tapi kita menggunakan cara-cara yang baru menjual barang kita yang lama. Atau yang kedua, kita betul-betul ganti haluan bisnis, ganti haluan
lowongan pekerjaan. Apapun itu, sepanjang kita bisa tetap berpenghasilan, menurut saya resesi atau pandemi itu tidak akan terasa, Mas. Baik, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan pendidikan, terutama literasi keuangan ya bagi masyarakat, Mas Safir ya, supaya Benar-benar. tidak banyak hidup dengan jebakan utang begitu. Baik, terima Terima kasih kasih. Mas Safir Terima Senduk kasih. sudah berbincang banyak di Indonesia Petang. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Safir Senduk, pemirsa, perencana keuangan, berbicara tentang bagaimana cara kita untuk bisa menghindari jeratan pinjaman online ilegal. Dan agar terhindar dari jeratan pinjol ilegal, berikut kami juga dapat menghadirkan sejumlah tips aman dalam melakukan pinjaman online. Yang pertama, pastikan Anda meminjam pada pinjaman yang terdaftar di OJK, bunga transparan tidak lebih dari 0,8%. Pahami juga manfaat bunga, jangka waktu, denda, serta resikonya. Dan yang paling penting, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta untuk kepentingan yang produktif. Sementara itu berikut hal yang dapat Anda lakukan jika Anda mendapatkan teror atau ancaman pada saat Anda sudah terjebak dalam pinjaman online. Bila terlanjur terjebak utang di pinjaman online abal-abal, tidak perlu panik. Anda kumpulkan semua bukti teror dan ancaman, lalu Anda bisa datang ke kantor polisi. Anda membuat laporan polisi bila mana ancaman dirasa telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anda juga bisa mengadukan debt collector dan pinjol ilegal ke situs resmi OJK, yakni di konsumen.ojk.go.id. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.